Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi video online untuk kuliah teori utilitas ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemanfaatan air di pabrik tekstil. Nah, ini adalah lanjutan mengenai kemarin ya, sudah bahas tentang boiler feed water. Sekarang kita akan lihat pemanfaatannya berdasarkan sumbernya. Jadi kalau kita lihat sumber air untuk siap dipakai di pabrik, atau khususnya di pabrik tekstil, berarti kita harus mengolah. Jadi nggak bisa dari sumber air langsung dipakai, itu jarang sekali terjadi ya. Jadi untuk menentukan kualitas air tertentu berarti harus diolah. Seperti kemarin yang di boiler feed water, kita harus melakukan proses deaerasi ya. Nah, sumber airnya sendiri di pabrik terutama ini ada berbagai sumber, diantaranya air sungai, air laut, air hujan, air sumur, ada sumur dangkal, ada sumur dalam, dan air artesis. Pengolahannya mungkin ini akan lebih banyak dijelaskan nanti di pengolahan air dan limbah. Kemudian di airnya, air siap pakainya akan ada beberapa pemakaian yang mempersyaratkan kualitas tertentu ya. Gitu. Ini kita sekalian flashback sedikit. Saya kasih contoh diagram alir untuk pengolahan air sungai. Jadi untuk air sungai ini penyaringan awal ini untuk memisahkan secara mekanis, kemudian jadi sedimentasi, koagulasi, flokulasi, klarifikasi, sand filter, kemudian ditampung, kemudian ada karbon aktif, jadi ada tangki air bersih, kemudian baru dilakukan penukaran ion, kation, dan anion, kemudian ada aerasi masuk ke bak pendingin, baru siap dipakai. Itu contohnya. Ada lagi kalau air laut. Untuk air laut relatif lebih sederhana. Dari air laut kita saring awal, kemudian yang paling penting prosesnya adalah untuk air laut ini harus melakukan penurunan derajat salinitasnya atau melakukan proses desalinasi. Jadi menurunkan dengan sangat besar kandungan garam yang ada di air laut ya. Setelah itu baru kita lakukan penukaran ion, baru deaerasi dan masuk ke bak pendingin ya. Ini sekilas aja. Untuk sistemnya pengolahan air, misalnya filtrasi, desalinasi gitu ya, ini bisa dibaca saja secara langsung. Ini secara fisika ya, penyaringan atau pemisahan kotoran atau benda asing selain air, ini secara fisika. Kemudian untuk koagulasi, flokulasi, ini koagulasi harusnya ada reaksinya dulu, reaksi kimia, jadi bentuknya penggumpalan tapi ada reaksi antar senyawa kimia ya. Baru setelah itu flokulasi, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail di materi kuliah yang lain atau di kuliah pengolahan air dan limbah ya. Nah, kemudian kita lanjut ke clarifying atau klarifikasi. Ini adalah untuk memisahkan endapan yang akan berada di bawah air, mengendap dengan airnya. Jadi dipisahkannya namanya di bak clarifier. Ini kalau kalian nanti lihat di pabrik ada suatu bak, kurang lebih diameternya bisa 10 meter, dari ujung ke ujung bisa 10 meter. Ini isinya air semua dan relatif atau cukup dalam ya. Ini volumenya tergantung dari kapasitas pengolahan airnya harus berapa ya. Jadi ini namanya bak klarifikasi ya gitu. Jadi ini influen atau tempat air masuk, kemudian dipisahkan, nanti dia akan mengendap. Nah, selanjutnya nanti dihisap, airnya akan keluar jadi efluen. Efluennya nanti keluar lewat sini. Gitu. Ini bisa buat pengolahan air proses, bisa juga buat pengolahan air limbah. Gitu ya. Nah, secara real gambarnya kurang lebih segini. Nah, ini yang tadi, yang ini nih. Nah, ini kita bisa berjalan di atasnya gitu untuk ngecek airnya sudah jernih atau belum gitu ya. Jadi ini sangat luas
kurang lebih diameternya bisa 10 meteran. Nah, di pabrik biasanya nanti ya tergantung pabriknya ya, pengolahan konsumsi airnya sedikit atau banyak, tapi minimal dia punya 2 yang besar untuk pengolahan limbah dan 2 yang kecil atau yang sedang untuk pengolahan air proses. Jadi kalau yang limbah karena akan muncul endapan yang sangat banyak, dia relatif jumlahnya lebih besar gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sand filter. Jadi ini menggunakan batuan-batuan atau pasir-pasir. Nanti isinya ada antrasit, pasir, kerikil, zeolit dan semacamnya. Ada juga pakai karbon aktif juga ya. Nanti kita lihat. Nah, ini kurang lebih isinya seperti ini. Inti untuk yang kecil ya, ini contohnya untuk sand filter untuk di pengolahan air di rumah-rumah, di rumah tangga. Mungkin kalian yang sumber airnya relatif kotor juga ada beberapa mungkin yang pakai ini pengolahan air sand filter, bentuknya tabung-tabung gitu ya. Kalau di daerah Bandung, Antapani deket pom bensin itu, setelah pom bensin seberang Pizza Hut apa PhD ya, Pizza Hut delivery, saya lupa. Dan seberang situ ada orang pinggir jalan pada jual tabung penjernih air ya. Ini isinya kurang lebih seperti ini. Jadi penggunaannya biasanya 2 tabung, ada zeolit, ada karbon aktif, ada silika kasar, silika halus, ada kerikil. Nanti masing-masing ini biasanya dipisah pakai busa atau spons. Filter kedua juga sama, ada silika halus, ada kerikil gitu. Nah, kalau untuk di rumah tangga ukurannya segini, kalau untuk di pabrik biasanya ukurannya lebih besar ya, mungkin diameternya 1 meter ada gitu. Kemudian ada juga yang pakai sistem DMF atau dual media filter, yang jadi nanti disatukan gitu. Ini isinya seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini melakukan penyaringan secara fisika dan kimia. Fisikanya tapi untuk yang molekul-molekul jauh lebih kecil. Kemudian yang terakhir adalah penyaringan secara kimia untuk mengikat ion-ion yang mengganggu air. Ada kation, ada anion gitu. Jadi yang pertama biasanya kation dulu. Kation pakai resinnya. Nah, kita jelasin dulu sebentar. Nah, ini. Jadi ada yang namanya ion exchanger ya, atau disebut juga dengan resin penukar ion. Padahal dulunya ion exchanger itu base materialnya batu bara dan resin fenolik gitu. Nah, sekarang baru diganti pakai polistiren. Jadi sekarang polimer itu sih sebetulnya. Polimer yang dibikin secara berikatan secara crosslink dan ditambahkan gugus sulfonat. Jadi ditambah gugus anion untuk membentuk kation exchanger dan ditambah gugus kation untuk membentuk anion exchanger gitu. Nah, sampai sekarang jenis resin polistiren ini masih digunakan gitu. Jadi sampai sekarang untuk ion exchanger biasanya pakai resinnya justru polimer ya. Nah, ini yang kation. Disebut kation exchanger kalau yang diserap adalah kation di air. Jadi gitu ya. Jadi disebut kation exchanger kalau kation-kation yang ada di air diserap ke resin, kemudian diganti sama si resin ditukar dengan ion H+-nya. Nanti kita lihat reaksinya. Kemudian kalau yang anion berarti anion-anion di air diikat di resin kemudian ditukar dengan OH- gitu. Oke. Nah, bentuknya kalau bungkusnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau supplier resin penukar ion biasanya dia ngasih 2 jenis langsung. Kasih anion exchanger-nya dan kasih kation exchanger-nya. Dibedain biasanya warnanya. Ini contohnya untuk lewatit ini anionnya warna biru, kationnya warna abu-abu gitu ya. Jadi kalau beli biasanya langsung satu paket isinya 2, kation dan anion exchanger. Nah, si ion ini bentuknya kayak gini. Jadi kayak bola-bola, warnanya kuning keemasan. Polistiren kan warnanya gini ya. Warnanya kuning keemasan. Diameternya, jadi jarak ini bolanya 0,5 sampai 2 mm. Kurang lebih ini kisarannya antara 0,5 sampai 2 mm.
Nah, isinya di dalam bola ini apa? Nah, isinya adalah ini. Di si bola, isinya ini. Ada rantai polimer yang panjang, yang kayak ular nih ya. Ada rantai yang garis-garis hitam, ini adalah rantai crosslinknya yang akan mengikat silang antar polimer atau antar rantai polimer. Kemudian ada negatif charge-nya. Kalau untuk cation exchanger, jadi ini di polimer ini mengandung gugus anion atau gugus minus sehingga dapat menarik kation atau positif. Sehingga ini disebut resin penukar kation ya. Nah, kemudian ada juga kosong. Nih, ruang-ruang kosong di sini ini adalah ruang agar air bisa melewati. Nah, sehingga ketika air masuk ke sini, dia kalau ada kation apa, dia mengikat sehingga begitu air keluar melewati ini sudah tidak ada kation lagi gitu. Alias kationnya sudah diganti sama H+. Nah, struktur kimianya ya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini adalah polistiren yang memiliki gugus sulfonat sehingga disebutnya cation exchanger atau penukar kation. Nah, yang ini polistiren punya gugus amonium sehingga disebutnya anion exchanger atau penukar anion. Jadi yang ini nanti OH-nya lepas, kalau yang ini H+-nya yang lepas. Karena H+-nya lepas sehingga disebutnya resin penukar kation. Kalau ini OH-nya lepas sehingga disebutnya resin penukar anion gitu ya. Oke, kemudian prinsipnya bagaimana dia bisa menukar suatu ion. Nah, ini ada yang namanya afinitas. Jadi afinitas itu akan meningkat seiring dengan makin besarnya valensi atom dan makin besarnya molekul ion yang ditukar. Jadi kalau punya H, di sini kan ada H nih. Ya. Berarti nanti dia bisa lepas kalau ada natrium yang mengganggu sehingga natrium yang berikatan hanya yang lepas. Atau ada kalium atau ada amonium gitu ya. Jadi misalnya di sini ada H, tiba-tiba datanglah Na, maka H ini akan lepas, Na ini akan masuk gitu. Karena di sini afinitas natrium lebih besar daripada afinitas H+ gitu. Ya, prinsipnya dasarnya gitu. Untuk yang anion juga sama ya. Jadi kalau ini ada OH- kurang lebih setara dengan fluor. Nanti kalau ada klorin lewat ya sudah OH-nya lepas ganti sama klorin gitu. Nah, mekanismenya ya tadi ya seperti yang dijelaskan tadi. Ini misalnya suatu resin punya afinitas yang lebih besar untuk ion B daripada ion A. Padahal ini di sini resinnya sedang berikatan dengan ion A. Tuh, jika resin terdiri dari ion A dan ion B larut dalam air dan dilalui ke si resin itu, maka nanti ion A-nya akan lepas, ion B-nya yang masuk gitu. Then the following exchange takes place. Ada pertukaran gitu. Ya. The reaction atau reaksinya bergerak ke arah kanan. Jadi ini gini. Nah, nanti karena di sini reaksinya bolak-balik atau reversible, maka kita bisa membackwash ini. Jadi si Br ini, si R-nya bisa balik lagi ke A. Ya. Nanti lebih detail mungkin dijelaskan di pengolahan air dan limbah. Gitu. Oke ya. Untuk pengolahan air secara umum seperti itu. Ini saya berikan beberapa pengetahuan dasarnya di utilitas karena memang pengolahan air, pengolahan uap air, maintenance listrik, kompresor, boiler dan lain-lain termasuk dalam suatu atau termasuk di bagian utilitas kalau di pabrik tekstil ya. Dan saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan boleh komen di YouTube atau via WhatsApp atau via email. Baik, terima kasih.